Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gelar pentas musik di dekat Puskesmas, kampanye salah satu calon Bupati Rembang dihentikan. 1 dari 3 remaja tewas usai dianiaya massa di Sukoharjo. Bulan madu sepasang pengantin baru di Brebes berakhir di penjara usai tertangkap mengonsumsi tembakau sintetis. Seorang remaja asal Sukoharjo tewas usai dianiaya sejumlah warga. Tak terima atas apa yang menimpa anaknya, ayah remaja itu melapor ke Polres Sukoharjo. Penganiayaan terhadap 3 remaja terjadi pada Sabtu malam lalu. Saat itu remaja berinisial MAN dan 2 temannya jadi bulan-bulanan massa. Ketiganya dipukul dan ditendang hingga mengalami pendarahan. Saat dirawat di Rumah Sakit Solo, MAN meninggal pada Senin pagi. Ayah korban yang tak terima dengan apa yang menimpa buah hatinya akhirnya melaporkan kejadian itu ke polisi. Kuasa hukum keluarga mengatakan ketiga remaja itu awalnya izin untuk memancing. Namun di tengah jalan ketiganya dihadang sekelompok pemuda lalu dipukul habis-habisan. Dari beberapa sumber, ketiga orang ini sebenarnya mau cari ikan, mancing gitu, jaring. Lah posisinya dia itu tadinya perjanjian itu berlima. Tapi yang sudah ada di lokasi itu bertiga. Pas di situ itu ada segerombolan anak-anak muda yang tahu-tahu tanpa tanpa menanyain, jadi langsung memukulin gitu. Menanggapi laporan keluarga MAN, polisi belum banyak berkomentar. Pihaknya akan menyelidiki apa yang menyebabkan ketiga remaja itu dianiaya massa. Satreskrim menerima laporan dari ayah kandung dari anak yang meninggal di rumah sakit, yang memang sementara ini masih dalam proses penyelidikan. Sehingga saya mohon untuk doanya, semoga terkait dengan hasil dari penyelidikan ini dapat secara utuh nanti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Berdasarkan isu yang beredar, massa yang menganiaya itu menduga ketiga remaja melakukan aksi berbahaya dengan senjata tajam atau istilah umumnya klitih. Mereka pun dihadang lalu dihajar dan terluka dan tak sadarkan diri. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Sepasang pengantin baru di Brebes ditangkap polisi karena mengonsumsi tembakau sintetis. Mereka ditangkap saat akan mengambil paket tembakau sintetis di Jalan Raya Ketanggungan. Ahmad Hendrik dan Dina Ramadhani menikmati bulan madunya di balik jeruji Mapores Brebes. Pasangan suami istri yang baru menikah ini ditangkap karena mengonsumsi tembakau sintetis. Mereka ditangkap saat COD untuk mengambil paket tembakau sintetis di Jalan Raya Ketanggungan Brebes. Polisi mengetahui adanya jual beli tersebut dari laporan masyarakat, kemudian polisi melakukan pengembangan informasi dan menangkap pelakunya. Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti tembakau sintetis seberat 6,92 gram. Mengamankan 2 orang suami istri yang diduga menguasai narkoba jenis tembakau sintetis. Total 0,75 gram dan dari istrinya inisial DR dengan total 6,17 gram. Atas perbuatannya, pasangan pengantin yang baru saja menikah ini terancam kurungan hingga 12 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Masifnya pengguna sepeda listrik di jalan raya mendorong polisi menggelar razia. Di Grobogan, banyak pelajar dihentikan karena menggunakan sepeda listrik untuk sekolah. Hal itu melanggar aturan sebab sepeda listrik dilarang digunakan di jalan raya.
kami lakukan dari depan SMA Muhammadiyah. Menggunakan sepeda listrik saat akan berangkat sekolah, pelajar di Grobogan dihentikan polisi. Berlokasi di Jalan Gajah Mada Purwodadi, sejumlah pelajar mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dihentikan lalu diberikan pemahaman soal aturan menggunakan sepeda listrik. Menurut aturan, sepeda listrik tidak boleh melintasi jalan raya. Sepeda listrik hanya digunakan di jalan perumahan, tempat wisata, dan saat hari bebas kendaraan bermotor. Selain itu, kecepatannya juga tidak boleh lebih dari 25 km per jam. Anak-anak di bawah 12 tahun juga dilarang mengendarai sepeda listrik. Melaksanakan sosialisasi terhadap penggunaan sepeda listrik. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda listrik. Salah satu sasaran kami adalah anak-anak yang menggunakan sepeda listrik karena anak-anak yang belum berusia 12 tahun harus di bawah pengawasan orang tua. Selain itu juga sepeda listrik memiliki aturan digunakan pada lokasi-lokasi tertentu dan tidak di jalan raya. Meski tidak disanksi, pelajar yang dihentikan karena menggunakan sepeda listrik diberikan selebaran untuk disampaikan kepada orang tua agar tahu soal aturan penggunaan sepeda listrik. Beberapa tahun terakhir, sepeda listrik semakin menjamur, namun banyak yang belum paham soal aturan dalam penggunaannya. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. SMA Negeri 11 Semarang dicanangkan sebagai sekolah bersih dari narkoba atau sekolah bersinar. Hal itu ditandai dengan penanda tanganan antara BNNP Jawa Tengah, guru serta siswa. Momentum upacara Hari Kesaktian Pancasila dimanfaatkan SMA Negeri 11 Semarang menyosialisasikan bahaya narkoba. Sebab sasaran dari pengedar narkoba adalah remaja atau pelajar yang mudah terpengaruh. Untuk itu pihak sekolah menggandeng BNNP Jawa Tengah untuk mewujudkan sekolah bersih dari penyalahgunaan narkoba. Pihak sekolah akan terus menyosialisasikan bahaya narkoba. Mereka juga tidak segan memberikan sanksi tegas bagi siswa, guru maupun pegawai sekolah yang terlibat narkoba. Satu, jelas sosialisasi terus-menerus bahwa ini itu narkoba, bahwa ini itu jangan dimakan, jangan diminum, apalagi didekati. Dan kalau ada siswa yang atau teman yang mengaku teman seperti itu mengajak untuk memakai itu, tolak. Kita harus berani menolak.